Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Aristia Prasanti, saya Dani Rahayu. dan saya Destia Fitri Lutfiana. Kami akan menyampaikan materi yang berjudul perkembangan sensor motorik bayi. Dan materi yang akan kami sampaikan adalah: yang pertama, perkembangan sensor bayi; yang kedua, perkembangan motorik bayi; yang ketiga, perkembangan sensor motorik; dan yang keempat, perkembangan keterampilan motorik bayi. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Destia Fitri Lutfiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sensor. Perkembangan sensor adalah perkembangan, diartikan adanya perubahan dari keadaan sesuatu ke keadaan yang lain. Sedangkan istilah perkembangan lebih dapat mencerminkan sifat-sifat yang khas mengenai segala psikologi yang nampak. Bayi yang baru lahir telah dilengkapi dengan peralatan yang dirancang sedemikian rupa untuk mengumpulkan informasi. Alat-alat yang berfungsi untuk menangkap informasi inilah yang disebut dengan indera sense atau sistem-sistem sensorik. Jadi, semua informasi yang datang pada bayi adalah melalui indera. Tanpa penglihatan, pendengaran, sentuhan, kecapan, penciuman, dan indera lain, otak bayi akan terkucil dari dunia. Bayi akan hidup dalam kebisuan, kegelapan, tanpa rasa, tanpa warna, dan kehampaan yang kekal. Yang pertama, pengecapan. Bayi yang baru lahir juga telah memiliki kepekaan terhadap rasa. Hal ini terbukti dengan jelas bahwa bayi lebih menyukai rasa manis. Dan mereka akan menghisap dengan jelas. Puting susu tiruan dot lebih kuat dan cepat ketika mengeluarkan air gula dibanding ketika dot itu mengeluarkan air biasa atau air tawar. Yang kedua, penciuman. Bayi yang baru lahir juga telah memiliki reaksi terhadap berbagai bau, baik bau harum maupun bau busuk. Bau cuka atau amoyak misalnya, membuat wajah bayi usia 1 minggu meringis dan mengalihkan kepalanya. Yang ketiga, pendengaran. Bayi yang baru lahir dapat mendengar, sekalipun tidak sebaik pendengaran orang dewasa. Namun, pendengaran bayi ini akan berkembang sehingga ia akan memperlihatkan kemampuan melokalisasi sumber suara atau membedakan keras atau lunaknya, serta durasi suara melalui respon yang berbeda. Yang keempat yaitu penglihatan. Penelitian mengenai penglihatan bayi yang dilakukan secara luas. Penelitian mengenai perhatian bayi yang dilakukan secara luas dirangsang oleh studi yang dipelopori. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, bayi baru lahir telah mampu diskriminasi visual secara baik. Kedua, bayi merespon secara selektif berbagai stimulus visual. Misalnya, bayi lebih senang melihat pola atau bentuk daripada warna atau kecerahan. Selanjutnya, perkembangan motorik kasar. Istilah motorik atau motor menunjukkan pada faktor biologis dan mekanis yang mempengaruhi gerak atau movement. Istilah gerak merujuk pada perubahan aktual yang terjadi pada bagian tubuh yang dapat diamati. Dengan demikian, motorik merupakan kemampuan yang bersifat lahiran yang dimiliki seseorang untuk mengubah beragam posisi tubuh. Gerakan motorik kasar adalah kemampuan mengubah beragam posisi tubuh dengan menggunakan otot-otot besar. Contohnya keterampilan motorik kasar, yaitu keterampilan menggunakan otot besar seperti menggerakkan lengan dan berjalan. Selanjutnya yaitu masa bayi, usia 1-4 bulan. Pada usia ini dimulai dengan kemampuan mengangkat kepala saat tengkurap. Yang kedua, usia 4-8 bulan. Pada usia ini sudah mampu memalingkan kepala kanan dan kiri, duduk dengan kepala tegak, membalikkan badan bangkit dengan kepala tegak, menumpu beban pada kaki berayun ke depan dan belakang. Masa anak 1-2 tahun. Perkembangan masa anak terjadi perkembangan motorik kasar secara signifikan. Pada usia mampu melangkah dan berjalan dengan tegak. Sekitar 18 bulan, anak mampu menaiki tangga dengan satu tangan dipegang. Pemateri kedua akan disampaikan oleh Ari. Perkembangan motorik. Perkembangan fisik pada masa anak-anak ditandai dengan perkembangannya keterampilan motorik, baik kasar maupun halus. Sekitar usia 3 tahun, anak sudah dapat berjalan dengan baik.
Dan sekitar usia 4 tahun, anak hampir menguasai cara berjalan orang dewasa. Usia 5 tahun, anak sudah terampil menggunakan kakinya untuk berjalan dengan berbagai cara, seperti maju dan mundur, jalan cepat dan pelan-pelan, melompat dan berjingkrak, berlari ke sana kemari, memanjat dan sebagainya. Perkembangan motorik masa anak-anak awal. 1. Usia 2,5 tahun sampai usia 3,5 tahun. Motorik kasar yaitu berjalan dengan baik, berlari lurus ke depan dan melompat. Motorik halus yaitu meniru sebuah lingkaran, tulisan cakar ayam, dapat makan menggunakan sendok dan menyusun beberapa kotak. Yang kedua, usia 3,5 tahun sampai usia 4,5 tahun. Motorik kasar yaitu berjalan dengan 80% langkah orang dewasa, berlari sepertiga kecepatan orang dewasa, melempar dan menangkap bola besar, tetapi lengan masih kaku. Motorik halus yaitu mengancingkan baju, meniru bentuk sederhana, membuat gambar sederhana. Yang ketiga, usia 4,5 tahun sampai usia 5,5 tahun. Motorik kasar yaitu menyeimbangkan badan di atas satu kaki, berlari jauh tanpa jatuh, dapat berenang dalam air yang dangkal. Motorik halus yaitu menggunting, menggambar orang, meniru angka dan huruf sederhana, membuat susunan yang kompleks dengan kotak-kotak. Yang terakhir yaitu akan disampaikan oleh Saudari Dani Rahayu. Selanjutnya, perkembangan keterampilan motorik merupakan keterampilan menggunakan otot-otot besar bila pada saat lahir bayi belum memiliki koordinasi dada atau lengan yang baik, maka pada bulan pertama sudah dapat mengangkat kepalanya dari posisi tengkurap. Perkembangan motorik ini adalah bahwa makin bertambah usia, kemandirian bayi makin bertambah, mampu menjelajahi lingkungannya dan memperkarsai interaksi sosial dengan orang tua, pengasuh, dan teman sebayanya. Yang kedua, keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus meliputi otot-otot kecil yang ada di seluruh tubuh, seperti menyentuh dan memegang. Bayi dilahirkan dengan dilengkapi seperangkat komponen penting yang kelak akan menjadi gerakan-gerakan lengan, tangan, dan jari yang berkoordinar dengan baik. Meskipun demikian, pada saat baru dilahirkan, bayi masih mengalami kesulitan dalam mengontrol keterampilan motorik halusnya. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.